Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Saudara, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan mengantarkan rangkuman informasi dan berita dalam sepekan yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Dan dalam segmen dialog nanti jangan lewatkan tema pembahasan kita adalah sekolah daring. Tetaplah bersama kami, inilah informasi Kalimantan Selatan sepekan selengkapnya. Saudara, kita buka lembar informasi yang pertama. Tenaga kesehatan Kalimantan Selatan yang gugur dalam menangani COVID-19 mendapatkan santunan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto. Penyerahan santunan berlangsung di Rumah Sakit Ulin Tower, lantai 8 Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin kepada perwakilan ahli waris. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto menyerahkan santunan kepada tenaga kesehatan Kalimantan Selatan yang gugur dalam menangani COVID-19. Penyerahan secara langsung di Ulin Tower lantai 8 Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin kepada ahli waris dari almarhum Hasan Zain, dokter Rumah Sakit Islam, Untung, perawat Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, dan Zakaria dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Masing-masing ahli waris mendapatkan santunan sebesar 300 juta rupiah. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto mengatakan pemberian santunan merupakan wujud perhatian dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu santunan untuk tenaga medis yang gugur di tengah penanganan COVID-19. Dan itu adalah wujud dari betapa Bapak Presiden memberikan perhatian dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat para tenaga kesehatan ini. Dan juga termasuk pemberian insentif itu adalah juga wujud dari perhatian Bapak Presiden untuk membuat tetap semua tenaga kesehatan punya semangat, punya dedikasi yang tinggi. Sementara itu, menurut Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Resnawan, pihaknya menyambut baik pemberian santunan maupun insentif dari pemerintah pusat. Kita semua berharap bencana dan penanggulangan secara rentan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 ini dapat kita atasi dengan langkah-langkah yang lebih baik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan secara umum yang telah berkenan hadir di daerah kami di Kalimantan Selatan. Senada dengan Rudi Resnawan, salah satu ahli waris Gusti Rina mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat untuk para pejuang medis di tengah penanganan COVID-19. Ia sendiri merupakan istri dari Untung yang juga merupakan kepala ruang instalasi bedah sentral di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang gugur dalam penanganan COVID-19. Kami pertama mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah ya kepada pejuang-pejuang melawan COVID ini, yang mana mereka ibaratnya itu kalau dibandingkan tidak ada nilainya perjuangan mereka itu ya kalau kita nilai. Nah, tapi pemerintah kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang terhingga dari keluarga kami yang mengalami ini ya. Selain santunan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga memberikan insentif untuk tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan COVID-19. Saudara, untuk membantu siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan paket internet, bertujuan untuk meringankan beban orang tua dan siswa saat belajar jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau sistem daring yang sekarang diterapkan sekolah di saat pandemi COVID-19 juga menjadi masalah bagi siswa kurang mampu. Hal ini terkait dengan biaya internet untuk kebutuhan belajar jarak jauh. Menurut Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin, Arus Liadi, pihak sekolah memberikan sekitar 80 paket bantuan internet untuk siswa kurang mampu, sehingga mereka bisa tetap mengikuti kegiatan belajar meski di tengah pandemi. Karena menurut Arus Liadi, sekolah juga memahami beban ekonomi masyarakat sebagai dampak COVID-19. Persiapkan diri sedemikian rupa, baik media dan bahan, kemudian keterbatasan dengan kuota, dan pihak lain juga anak-anak juga dengan pembelajaran yang daring, Zoom misalnya, Zoom Cloud Meeting itu misalnya itu agak cepat menyedot
pulsa, walaupun kami juga memberikan bantuan bantuan pulsa terhadap anak-anak yang tidak mampu. Oh, ada bantuan untuk anak yang tidak mampu? Ada subsidi bagi anak-anak yang tidak mampu, asal dia melaporkan diri kita fasilitasi. Arus Liadi juga berharap pemerintah bisa membantu untuk fasilitas internet bagi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar jarak jauh. Mengingat sampai saat ini belum ada kepastian kapan pandemi ini berakhir. Kita menuju ke Banjarbaru, Saudara. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan sistem online bagi kalangan siswa di semua jenjang pendidikan dalam upaya cegah tangkal dini agar penularan COVID-19 tidak sampai mewabah ke lingkungan sekolah. Namun ternyata kebijakan yang sudah mulai diberlakukan sejak 3 bulan lalu tersebut banyak menuai beragam tanggapan di kalangan orang tua siswa. Kota Banjarbaru melaksanakan kegiatan belajar mengajar siswa dengan sistem belajar jarak jauh atau secara online di rumah tanpa harus tatap muka di sekolah. Kebijakan ini diambil menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Muhammad Aswan, untuk mencegah penularan COVID-19 agar tidak sampai menyebar ke lingkungan atau sarana lembaga pendidikan. Mengingat Kota Banjarbaru masih berstatus zona merah dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi di wilayah Kalimantan Selatan. Jika dipaksakan, siswa diizinkan turun ke sekolah di saat pandemi yang belum kunjung berakhir ini akan sangat beresiko bagi peserta didik tertular COVID-19 di lingkungan tempatnya belajar. Banjarbaru, termasuk beberapa kota-kota lainnya itu kan berada di zona merah. Gitu. Artinya kita masih berbahaya memang untuk menurunkan anak sekolah. Nah, sehingga kami tidak akan menurunkan anak ke sekolah kalau keadaan COVID ini benar-benar aman. Jadi kita belajar dari beberapa pengalaman negara lain bahwa walaupun mereka sudah grafiknya naik, kemudian turun, kemudian ketika mereka aman melakukan, ternyata mereka juga masih ada yang terpapar. Jadi anak-anak ini sangat berisiko untuk terjangkit ya untuk virus COVID ini. Sementara itu, menanggapi diberlakukannya belajar secara daring atau online yang diberlakukan di Kota Banjarbaru di semua sekolah di wilayah Kota Banjarbaru menuai tanggapan beragam dari orang tua siswa. Yeni Eka Pristiana Prahesti dan Agung Setioningsi menilai pembelajaran secara online tidak begitu efektif bagi siswa karena peserta didik tidak begitu maksimal dalam menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru lewat video call yang waktunya cukup terbatas. Berbeda menurut mereka dengan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di sekolah, siswa dapat menyerap materi yang disampaikan secara maksimal. Saya ada sisi positifnya karena kita bisa mencegah penularan COVID ini terhadap anak-anak kami. Tapi ada juga Pak sisi negatifnya karena di rumah pembelajarannya kurang maksimal Pak karena tidak ada tatap muka dengan guru, dengan pihak sekolah. Positif aja belajar di rumah Pak, mengurangi pandemi. Kasihan anak-anak masih kecil-kecil jadi harus di rumah aja. Kemudian Bu, untuk pembelajaran di rumah tuh kan ada mengalami kendala kah dalam mendampingi Bu ya, belajarnya gimana Bu? Kadang susahnya Pak, pelajaran sekarang sama zaman saya tuh berbeda. Jadi agak ngalih ngajarinnya yang sekarang. Kalau anak-anak harus dipantau terus, jadi ya berkuranglah waktu kita yang untuk kerja-kerja yang lainnya. Di samping mengeluhkan tidak maksimalnya pembelajaran sistem online, orang tua siswa juga merasa terbebani waktu untuk mendampingi belajar anaknya di rumah yang butuh perhatian di saat jam belajarnya. Lain lagi soal terbebannya biaya untuk membeli pulsa atau kuota HP guna mengakses materi pembelajaran online yang disampaikan guru. Tidak sedikit orang tua siswa yang kondisi ekonominya terbilang pas-pasan dan terpaksa harus berbagi mengalokasikan tambahan pengeluaran di samping harus memenuhi biaya hidup. Dari Banjarbaru, Nurdin Yusuf, TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Saudara, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Husaini mengingatkan meski dengan protokol kesehatan, sekolah harusnya tidak menggelar belajar secara tatap muka. Hal ini menyusul kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan yang masih belum menurun dan Banjarmasin sebagai zona hitam.
Guru Besar Kesehatan Masyarakat dan juga Ketua Prodi Magister Kesehatan Masyarakat ULM Profesor Ahmad Husaini menegaskan proses belajar tatap muka sementara ini mestinya tidak dilaksanakan. Selain kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang masih belum melandai, Banjarmasin beberapa kelurahan juga sudah zona hitam. Untuk itu menurut Profesor Husaini dengan tahun ajaran baru yang masih dalam pandemi, maka seharusnya sekolah tidak membuka belajar tatap muka demi melindungi para siswa dan tenaga pengajar dari COVID-19 meski protokol kesehatan diterapkan. Bagi orang tua, masyarakat, dan tokoh masyarakat lainnya juga perlu berhati-hati menyikapi jika satu daerah akan dibuka kembali sekolah tatap muka di dalam ruang kelas. Jangan sampai, ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tentu kita berharap siswa kita ini sehat, tetap bisa belajar walaupun menggunakan sistem daring atau sistem di rumah atau jarak jauh. Menurut Guru Besar Kesehatan Masyarakat ini, protokol kesehatan yang disiapkan sekolah tidak lantas menjamin para siswa aman dari COVID-19. Apalagi dengan interaksi yang dilakukan antar siswa sebagai proses belajar di lingkungan sekolah. Saudara, tetaplah Anda bersama kami karena sesaat lagi segmen dialog akan hadir membahas tema kendala dan solusi sekolah online. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Kalimantan Selatan Sepekan. Dalam segmen dialog ini kami akan membahas kendala dan solusi sekolah online, saudara. Perubahan berbagai segi di kehidupan masyarakat termasuk terhadap pembelajar-belajar sekolah siswa. Akibat pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini, mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar bagi pelajar dengan sistem online. Kemudian bagaimana kendala yang dihadapi sekolah dalam melakukan belajar mengajar dengan sistem online ini? Telah hadir di studio 1 TVRI Kalimantan Selatan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kalimantan Selatan, Bapak Tumiran, SPDMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya apa kabar, pasti sehat kalau sudah datang ke sini ya Pak ya. Sehat. Baik, terus semangat Bapak. Kendati dalam kondisi pandemi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, secara umum data statistik kita masih terus up begitu Pak ya. Tetapi tidak menyurutkan para guru yang berada di garda terdepan untuk membina anak-anak kita, ya, generasi bangsa. Pak Tumiran, selama beberapa hari berjalan pembelajaran daring sistem online ini, banyak pro dan kontra yang sudah kita dengar begitu ya. Tetapi positifnya sangat luar biasa karena kita menghindari COVID-19 yang saat ini juga masyarakat tahu anak-anak rentan juga ya Pak ya. Tetapi bagaimana dari Ketua MKKS ya Pak ya, Musyawarah Wajib Kepala Sekolah untuk bisa menangani hal ini dan melayani permintaan siswa atau orang tua yang mungkin juga tetap ingin belajar daring, tetapi juga bagaimana sistem yang dilakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan para orang tua? Silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi
dasar kami melaksanakan pembelajaran daring ini adalah Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan nomor 421-33/11/Dikbud/2020 bahwa memang sesuai arahan bahwa karena Kalimantan Selatan atau Banjarmasin khususnya ini masih zona merah, sehingga dalam edaran tersebut semua sekolah tidak dibenarkan terjadi pembelajaran tatap muka. Jadi harus pembelajaran dari rumah atau BDR, istilah lain daring atau online ya. BDR, belajar dari rumah. Ya. Ya, mungkin tentu saja masyarakat yang sangat-sangat sependapat dengan keputusan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya juga di Kota Banjarmasin, menginginkan bahwa ini terus berlangsung agar tatap muka masih ditunda dulu. Informasinya sampai Desember atau jika memungkinkan anak-anak sudah masuk sekolah ya Pak ya. Dan tentu saja banyak permintaan orang tua mungkin yang masih seperti itu. Jadi daring aja Pak, jadi online aja. Nah, bagaimana ini menyikapi? Apakah mereka masih ingin belajar online ini diteruskan? Sebenarnya kalau kami sekolah atau guru-guru ya ada kangen dengan anak-anak. Itu pasti, itu pasti. Tahun pelajaran baru, siswa betul. baru kami yang namanya misalnya Aprilia yang mana, yang namanya jangan-jangan udah lupa Pak. Ya, itu yang mana anaknya, yang ini siswa baru kan mestinya kemarin ada kegiatan namanya awal tahun itu namanya PLS. PLS ya. Pengenalan lingkungan sekolah yang dulu namanya masa orientasi sekolah, sekarang PLS. Itu juga ada edaran dari Kepala Dinas bahwa harus dilaksanakan secara online. Jadi kami melaksanakan juga online. Lalu sebenarnya tidak terjadi tatap muka antara guru dengan para siswa. Jadi tidak mengenal siswa baru. Tidak mengenal baru. Lalu kami berharap mudah-mudahan nanti benar selambat-lambatnya Januari 2021 sudah ada tatap muka sehingga kami tahu betul siswa kami seperti apa. Dan sebenarnya kalau masalah pembelajaran ini karena pemerintah tentunya ya menyarankan untuk pembelajaran daring ini konsekuensinya pasti menyiapkan segala sesuatunya. Betul. Nah, alhamdulillah pemerintah ini ternyata menyediakan dana melalui dana BOS namanya, bantuan operasional sekolah itu boleh digunakan untuk membantu siswa. Apabila siswa mengalami kendala dalam hal kuota. Betul. Jadi bisa menggunakan dana BOS itu. Sehingga dengan demikian harapannya semua siswa bisa mengikuti pembelajaran dari rumah menggunakan HP atau laptop atau apa. Tetapi memang saya menyadari bahwa ini tidak merata kemampuan atau kondisi tidak merata. Ada daerah-daerah yang internetnya sangat susah. Betul. Di Banjarmasin saja ada yang susah, apalagi di daerah-daerah lain. Baik, Pak Tumiran, kita tahan dulu karena cukup menarik ini perbincangan kita. Kita akan jeda setelah azan kumandang untuk wilayah Banjarmasin. Ya, saudara tetaplah bersama kami dalam segmen dialog dalam Kalimantan Selatan. Sepekan kami akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi ada informasi menarik mengenai bantuan dana BOS untuk mereka orang tua atau siswa yang mungkin tidak memiliki kuota untuk membeli internet dan selain sebagainya. Ini salah satu kendala dan juga menuai kontra banyak orang tua, terutama anak-anak yang memiliki orang tua yang memiliki anak sekolah dasar. Kalau SMA saja sudah enak ya Pak ya, sudah bisa melakukan sendiri. Tapi bila anaknya sekolah dasar yang masih usia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Pak Tumiran? Memang untuk pembelajaran di rumah ini ya tadi ada positif ada negatifnya. Bagi anak-anak yang punya alat bagus, misalnya HP-nya sudah terlengkapi dengan Android, lalu punya laptop, WiFi di rumah juga bagus, insya Allah itu mengikuti dengan mudah. Tetapi ada di antara warga masyarakat itu yang jangankan laptop atau internet, yang HP-nya saja masih ada yang belum HP-nya satu-satunya HP di rumah, itu belum tentu dipakai anaknya. Itu pun juga HP-nya kadang-kadang ada yang HP belum Android. Siswa saya kemarin misalnya ada ketika ditelepon nyambung, begitu ditanya kok nggak aktif saja Bu, tetapi
nggak ada WA-nya. Nah itu karena memang HP-nya bukan HP Android. Itu permasalahan. Itu saya bayangkan di Banjarmasin seperti itu, apalagi di luar Banjarmasin ya itu memang kendala yang terjadi. Akan tetapi sebenarnya pemerintah juga memberi kesempatan pembelajaran itu ada daring dan luring, dalam jaringan dan luar jaringan. Apabila memang betul-betul tidak bisa, ya diberi kesempatan lah bagaimana supaya guru itu komunikasi dengan baik, apakah lewat temannya atau lewat siapa yang bisa dihubungkan dengan anak tersebut. Dan ini kalau saya sebagai kepala sekolah ini menyarankan pada wali-wali kelas untuk membuat grup WA. Dari grup WA itu salah satu siswa menjadi admin, lalu akan ketahuan dari sekian siswa itu siapa yang tidak bisa dihubungi atau yang tidak punya HP Android. Insya Allah saling membantu karena memang ditanamkan itu. Untuk SMA seperti itu. Kalau SD memang saya menyadari betul karena saya juga punya tetangga yang anaknya masih SD. Itu biasanya yang repot orang tuanya. Karena tugas dari guru itu yang minta yang jawab orang tuanya atau mamanya. Tapi kalau anak-anak SMA insya Allah tidak. Karena pertanyaan atau tugas-tugas SMA mungkin orang tuanya sudah pada lupa. Jadi betul-betul harus siswanya harus aktif. Nah ini kembali kepada siswanya. Kalau memang pengen maju, pengen belajar dengan baik, pengen sukses, ya tentu harus berusaha. Tetapi karena zaman sekarang ini adalah keniscayaan, ya mau tidak mau harus berusaha. Bahkan sekolah sudah saya katakan tadi disediakan dana BOS dari pemerintah supaya membantu siswa yang tidak mampu. Ini sudah tersalurkan? Sudah. Tidak hanya siswanya, gurunya pun dibantu kalau gurunya juga mengalami kendala dalam kuota atau data selulernya. Jadi seperti kami, sekolah kami ada beberapa guru yang memang dibantu. Kalau karena tempatnya atau sinyalnya susah, bisa menggunakan WiFi di sekolah. Jadi boleh gurunya datang menggunakan di sekolah, lalu siswanya komunikasikan macam-macam model pembelajaran dengan daring ini. Pak Tumiran, ini kalau di perkotaan tidak masalah, tidak menjadi kendala untuk mereka teknologi canggih yang sudah diterima layanan internet yang lancar. Bagaimana dengan kondisi mereka yang berada di pelosok-pelosok daerah yang tidak memiliki jaringan internet dan sebagainya? Kebetulan saya ini Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA se-Kalimantan Selatan, sehingga saya selalu ada komunikasi dengan kawan-kawan Ketua MKKS Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Kendala itu sudah sering disampaikan oleh kawan-kawan dan cara mengatasinya seperti tadi. Jadi setidak-tidaknya di sekolah itu atau di kelas itu ada grup WA yang diharapkan saling membantu. Lalu kalau memang betul-betul tidak ada sarana internet atau apa yang tidak bisa dilaksanakan karena kondisi itu, ya tentunya sekolah yang mengatasi. Misalnya apakah itu yang namanya pembelajaran luring tadi, di luar jaringan terpaksa harus dilaksanakan. Ya, tetapi memang itu insya Allah tidak banyak. Karena berdasarkan kondisi 2 tahun terakhir, Kalimantan Selatan alhamdulillah bisa ujian nasional 100% menggunakan komputer. Artinya UNBK 100%. 2 tahun sudah. Jadi insya Allah ini masyarakat itu pasti berusaha karena memang keniscayaan tadi. Jadi memang kondisi seperti ini ya mau tidak mau lalu semuanya berusaha. Saya yakin di daerah itu orang tuanya banyak duit, lebih banyak dibanding kami. Kan macam-macam. Sudah dari set nih. Jadi beli HP Android insya Allah bisa saja. Kemudian kalau misalnya gangguan internetnya begitu berat atau sinyalnya susah, ya mungkin caranya kemana lah. Ada kawan cerita katanya harus naik ke gunung. Iya, itu banyak sekali cerita seperti itu. Tapi itulah namanya usaha. Terbukti yang UNBK itu tolok ukur kemarin saya bangganya di Kalimantan Selatan itu daerah manapun ternyata berhasil. Insya Allah bisa saja. Dari musyawarah kerja kepala sekolah sendiri, Pak, apakah ada pertemuan atau rapat khusus untuk membahas agar pembelajaran online ini bisa sesuai target? Iya, jadi kalau pertemuan yang kami kan ada pertemuan rutin 2 bulan sekali sebenarnya. Tetapi karena ini kondisi COVID ini ya kami pertemuannya daring juga. Pernah kami ada rapat online dipimpin oleh kepala bidang, pernah waktu itu. Ya walaupun memang dari 13 kabupaten kota itu ada 1-2 yang internetnya juga kurang lancar sehingga
tidak begitu bagus, tapi tetap saja komunikasi bagus. Jadi yang jelas, setahu saya karena saya ada grup WA Ketua MKKS itu, kalau ada info dari saya atau dari dinas, cepat sekali ada tanggapan. Justru luar biasa, kawan-kawan dari Tanah Bumbu, Kota Baru, Tabalong itu cepat. Berarti pelaksanaan sekolah daring ini sudah seperti yang ditargetkan ya Pak ya, akan tercapai dengan baik setelah insya Allah pandemi ini segera berakhir begitu dan anak-anak kembali ke sekolah dengan lancar. Dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat masalah musibah ini dan betul-betul COVID-19 ini hilang dari bumi Indonesia atau Kalimantan Selatan. Ada saran untuk orang tua siswa saat ini Pak yang tengah menyaksikan? Kepada Bapak Ibu orang tua siswa mohon bersabar, yang penting bersabar, mengikuti prosedur dan harus demikian, mau tidak mau karena memang keniscayaan ini, jadi ya mohon sabar sekali lagi dan mohon betul-betul menyisihkan dana pian, uang pian untuk keperluan anak-anak. Sekarang keperluannya justru tambahan adalah untuk internet, beli kuota, beli kuota. Tetapi alhamdulillah banyak yang murah-murah itu. Oke, baik Pak Tumiran, terima kasih waktunya, informasinya yang singkat tetapi memberikan manfaat untuk para orang tua di rumah yang tengah menyaksikan dialog kita. Terima kasih, sampai ketemu insya Allah di lain waktu. Baik pemirsa, demikian tadi Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Tumiran SPDMM dalam dialog Kalimantan Selatan sepekan. Tetaplah bersama kami, informasi lain akan hadir sesaat lagi setelah jeda berikut. Saudara, berdasarkan informasi yang kami terima dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 hari ini, Sabtu Minggu 19 Juli 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Kalimantan Selatan mencapai 4.938 kasus. Dari jumlah yang masih dalam perawatan, sebanyak 2.957 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 1.735 orang, dan 246 dinyatakan meninggal dunia. Sementara kontak erat sebanyak 783 orang, pasien kasus suspek sebanyak 371 orang, sedangkan penambahan kasus positif sebanyak 109 orang. Ya saudara, tetaplah bersama kami dan informasi selanjutnya akan kami berikan untuk Anda. Kolaborasi Banjarmasin menargetkan mampu merampungkan 30.000 masker hasil kerajinan penjahit di bawah binaan Kampung KB dan POK Darwis, di mana 30.000 masker ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kelompok Ibu Asia dan Ibu Rusma hanya satu kelompok di bawah binaan Kampung KB, Gang Seroja RT 44 RW 03 Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin. Aktivitas memotong, menjahit masker kain menjadi aktivitas keseharian ibu-ibu muda ini. Tawaran untuk mengerjakan ribuan masker dari kolaborasi Banjarmasin menjadi kabar bahagia bagi mereka. Selain menjadi aktivitas, juga menambah penghasilan untuk mengebulkan asap dapur di masa pandemi. Tak sekedar memberi manfaat kepada warga. Aksi pembuatan ribuan masker di 41 titik Kampung KB, Darwis, Kota Banjarmasin ini, menurut Ketua Kolaborasi Hajah Siti Wasilah, menargetkan mampu menyelesaikan 30.000 masker hingga akhir bulan Juli mendatang, yang nantinya akan dibagikan ke kampung-kampung sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan masker. 30.000, jadi itu nanti dibagikan di kampung-kampung, ya, jadi memang yang membutuhkan. Kemudian ada juga melalui jalur ASN, jadi memang betul-betul nanti semuanya bergerak lah, agar ketika sanksi diterapkan memang semuanya sudah punya gitu kan ya. Artinya upaya kita untuk menggerakkan masyarakat berjalan, kemudian aspek aturan dari pemerintah berjalan, mudah-mudahan betul-betul COVID ini bisa turun. Tak hanya meninjau pengrajin masker binaan, Ketua Kolaborasi Banjarmasin Hajah Siti Wasilah juga berkesempatan membagikan dan memasangkan masker bagi masyarakat sekitar, utamanya bagi anak-anak.
Saudara, Bupati Tapin melakukan panen jahe merah yang ditanam oleh masyarakat Desa Bagak. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi setelah jeda berikut. Saudara, Bupati Tapin Arifin Arpan melakukan panen perdana jahe merah yang ditanam masyarakat Desa Bagak. Tanaman jahe merah sendiri merupakan hasil BUMDes yang dibina oleh perusahaan KPP. Terletak di Desa Bagak yang berjarak 70 km dari kota rantau, mayoritas masyarakat Desa Bagak menanam jahe merah. Hal ini dikarenakan panen yang dihasilkan memiliki keuntungan yang cukup tinggi. Pada kesempatan ini, Bupati Tapin Arifin Arpan melakukan panen perdana jahe merah yang ditanam di lereng pegunungan. Bupati Tapin Arifin Arpan mengapresiasi masyarakat Desa Bagak yang dapat menanam jahe merah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tidak hanya itu, jahe merah yang dihasilkan juga lebih bagus dari yang lainnya. Bangga punya kebun menghasilkan dan harganya mahal. Nah kemudian yang kita sarankan kepada petani, jangan sampai kan hari ini mahal, besok menurun, kan artinya kecewa. Namanya kita kan isinya tanam pasti pasang surutnya ada. Hanya saja kita sarankan agar ini kan dibina, karena dibina oleh perusahaan, kami minta tolong pada perusahaan bisa mencarikan jalan keluarnya. Mungkin kerjasama dengan perusahaan jamu seperti sudah muncul atau yang lainnya. Atau mungkin saya pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tanaman jahe, nah itu bisa mengambil di sini lah. Dan tadi diterangkan bahwa jahe kita di ini, baik perusahaan, baik BUMDes, mengatakan jahe kita cukup bagus. Jahe merah yang dihasilkan Desa Bagak rencananya akan diolah berbagai macam minuman seperti wedang jahe. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu Teferi, Kalimantan Selatan, mewartakan. Dari Tapin, Saudara, pandemi COVID-19 ternyata menjadi berkah bagi para petani jahe merah di Kabupaten Tapin. Hal ini karena permintaan pasar yang tinggi sehingga membuat harga jual yang meningkat. Jahe merah atau yang biasa disebut masyarakat Kalimantan Selatan tipakan ini pada saat pandemi COVID-19 diyakini dapat menambah daya tahan tubuh. Hal ini membuat permintaan pasar akan jahe merah cukup tinggi yang berdampak dengan meningkatnya harga jual jahe merah. Sebelum adanya pandemi, harga jahe merah dari 8 hingga 15 ribu rupiah. Namun pada saat pandemi, harga jahe merah berkisar 30 hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya. Tidak hanya itu, jahe merah yang ditanam masyarakat Desa Bagak memiliki kualitas yang bagus sehingga dicari para pembeli. Salah seorang petani jahe merah, Mulis, menjelaskan adanya pandemi COVID-19 ini menjadi berkah bagi para petani jahe merah di Desa Bagak karena mencapai harga tertinggi Rp60.000 per kilonya. Yang terdata itu kalau yang termahal kemarin kan 60.000. Kalau ada yang sampai jual 1 ton kan 60 juta. Jadi alhamdulillah kita kan di waktu corona ini artinya sewaktu itu ada hikmahnya. Nah itu Bang karena mencapai harga tertinggi kemarin 60.000. Kalau sebelumnya berapa Bang? Kalau sebelumnya sebelum tahun ini itu 17.000 dan yang paling terendah kemarin 8.000, 10.000. Untuk modalnya sendiri tidaklah besar, 1 hektar memerlukan modal 350 sampai 700 kg jahe merah, sedangkan hasilnya sebanyak 17,5 ton. Untuk penjualnya sendiri jahe merah dijual di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu Teferi, Kalimantan Selatan, mewartakan. Kodim 1010 Rantau melakukan pembinaan terhadap kelompok tani untuk mengembangkan inovasi pertanian. Hal ini dilakukan guna ketahanan pangan di Kabupaten Tapin. Orang gunting Pak nih, nggak jadi bahan campuran ini. Berbagai inovasi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan berhasil dikembangkan oleh kelompok tani binaan Kodim 1010 Rantau. Salah satunya adalah roster untuk pertumbuhan lele
Yang biasanya 6 bulan panen dengan menggunakan roster tersebut kini hanya 2,5 bulan saja. Tidak hanya itu, pupuk organik hasil inovasi kelompok tani ini juga berhasil meningkat produksi beras di Kabupaten Tapin. Yang biasanya 1 hektar 3 ton dapat menjadi 5 ton setiap panennya. Berbagai temuan ini merupakan hasil inovasi teknologi ketahanan pangan untuk swasembada pangan nasional. Bupati Tapin Arifin Arpan mengatakan bahwa hasil inovasi ini akan segera ditindaklanjuti agar dapat diterapkan di daerah. Inovasi dari Badan DIM beserta anggota menampilkan pupuk organik yang bisa dikembangkan untuk hortikultura, kemudian perikanan, kayaknya menjanjikan kalau memakai itu kan pupuk organik itu pertumbuhan lebih cepat dan bisa berkembang dengan baik. DIM 1010 Rantau Letkol Infantri Rio Neswan menjelaskan bahwa dengan inovasi yang dihasilkan dapat menekan biaya produksi hingga 50%. Nilai tambahnya adalah bahwa untuk biaya produksinya, pemupukannya itu lebih murah dan hasilnya lebih banyak. Misalnya kalau beras yang umumnya hanya 4 ton, ini bisa 5-6 ton. Kemudian biaya produksinya, pupuk dan lain-lain bisa ditekan sampai dengan 50%. Jadi ada nilai tambah bagi petani dari segi produksi dan juga kebanggaan bahwa bisa membuat produk organik yang ini tentunya sehat. Pada kesempatan ini juga diberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 pertanian dari hasil inovasi ketahanan pangan. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu TVRI Kalimantan Selatan mewartakan. Dari Banjarmasin, saudara, di tengah usaha lain yang sedang kolaps, hal tersebut tidak terjadi dengan usaha kreatif buket. Malah pada saat pandemi kali ini permintaannya semakin meningkat. Buket cantik yang berisi snack atau uang menjadi pilihan sebagian orang untuk memberi kepada orang yang spesial. Apalagi pada masa pandemi saat ini, untuk bertemu langsung atau berkumpul menjadi suatu hal yang terbatas. Sehingga tidak sedikit yang hanya mengirimkan sesuatu buah tangan kepada rekan atau kerabat yang menggelar acara spesial. Hal ini tentunya berkah bagi usaha kreatif seperti halnya pembuat buket snack dan uang ini. Menurut Dewi Halim, usaha yang sebenarnya berawal dari iseng-iseng ini malah banyak peminatnya, bahkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini permintaan meningkat. Inspirasinya bikin buket snack aja, coba-coba awalnya tuh cuma beli sedikit, terus coba jual, coba promosikan di Instagram dan memang ternyata ada marketnya kayak gitu loh yang memang suka. Jadi jadilah awalnya buket snack. Terus kalau buat yang buket uang sendiri, ini karena saudara sih. Jadi saudara tuh memang dia suka buka-buka Instagram gitu kan. Terus dia bilang kenapa nggak coba bikin buket uang juga gitu. Buket yang diolahnya ini ditawarkan dari Rp100.000 atau tergantung permintaan konsumen. Buket cantik ini kebanyakan menjadi pilihan untuk hadiah ulang tahun ataupun kelulusan sekolah dan kuliah. Bosan dengan hadiah yang biasa-biasa saja, buket ini bisa menjadi pilihan. Tetapi tentunya harus pesan 1 atau 2 hari sebelumnya karena tidak siap jual. Saudara, kawasan wisata hutan mangrove di Desa Langadai, Kabupaten Kota Baru yang dulunya gundul, kini berubah menjadi rimbun. Hal ini karena kepedulian masyarakat setempat terhadap lingkungannya. Bahkan saat ini, kawasan hutan mangrove menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kota Baru. Kawasan hutan mangrove Desa Langada yang terletak di Kecamatan Kelompang Hilir, Kabupaten Kota Baru, mempunyai luas kawasan sebanyak 24 hektar di sepanjang garis pantai ini. Berawal dari kepedulian masyarakat untuk melakukan konservasi mangrove sejak tahun 2014 lalu, dikarenakan maraknya penebangan liar pohon mangrove untuk dijadikan kayu bakar oleh warga sekitar. Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Langadai berinisiatif untuk melakukan penanaman kembali pohon mangrove. Menurut Adawiyah, penggiat lingkungan Desa Langadai, sebelum menjadi wisata hutan mangrove, dulu sering terjadi penebangan liar. Selain itu, banyak masyarakat belum tahu manfaat dari mangrove itu sangatlah penting bagi lingkungan serta kestabilan ekosistem. Hutan kita ini seperti apa dulunya? Kalau dulunya banyak penebangan di sini, Pak.
sama orang kan tidak tahu apa manfaat hutan mangrove nih kan. Padahal kan hutan mangrove ini manfaatnya banyak sekali kan. Selain rindang, selain menahan kelongsoran tanah, sama kepiting-kepiting kan tinggalnya di mangrove, Pak. Jadi sekarang selama adanya mangrove sekarang ini sangat membantu masyarakat dan lingkungan, sangat membantu. Selain itu, kawasan wisata hutan mangrove Desa Langada ini dikelola oleh masyarakat desa sendiri melalui Pokdarwis. Kini kawasan yang dulunya gundul akibat pembalakan liar, kini sudah rimbun kembali dan menjadi destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari Kota Baru sendiri, maupun wisatawan dari luar kota serta wisatawan dari mancanegara. Dari Kabupaten Kota Baru, Anugrah Ramadan, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Saudara, pasar modern Cahaya Bumi Selamat yang menjadi andalan di Kota Martapura di masa pandemi ini sepi pengunjung. Pedagang mengeluh hampir tidak adanya pengunjung yang berbelanja. Beginilah kondisi pasar modern Cahaya Bumi Selamat Martapura, sepi dari pengunjung. Padahal sebelum terjadinya pandemi, pasar ini tiap harinya dipenuhi oleh pengunjung yang berbelanja. Pasar ini merupakan andalan Kabupaten Banjar yang menjadi primadona bagi wisatawan lokal maupun luar daerah jika berkunjung ke Kalimantan Selatan. Karena di sini banyak menjual berbagai cenderamata maupun permata khas Kalimantan Selatan. Namun sejak pandemi, pasar ini sepi pengunjung. Menurut salah seorang pedagang UPI, sejak bulan puasa hingga kini penjualannya sepi pembeli. Hal yang sama juga dirasakan Bani. Menurutnya penjualan turun drastis sejak pandemi COVID-19 ini. Ini sejak pandemi ini kayak apa? Pasar nih sepi lalu kah atau kayak apa nih? Tapi ada jaka pembelinya atau gimana nih? Hampir beda. Hampir beda. Sejak beberapa bulan, jadi 3 bulanan adalah? Lalu soal mulai belum puasa, mulai sebelum puasa rasanya. Sampai beginilah. Hampir menungguin toko aja lah. Nurun bang, udahnya nurun. Sampai berapa persen penurunnya tuh? Banyak kali. Tinggi. Cuman kadang-kadang hari-hari itu ya ada aja pengunjung gitu nah. Ada cuman kada banyak gitu. Ada kayak biasanya kan. Para pedagang berharap pandemi ini cepat berakhir dan perekonomian bisa berjalan dengan normal. Bani. Oke. Dan informasi tadi menuntaskan kebersamaan kita dalam Kalimantan Selatan sepekan hari ini. Dan terus jaga kesehatan, gunakan masker dan cuci tangan untuk menghindari wabah COVID-19. Akhirnya saya Desi Krida mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam damai Banua.